Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Putri Supia dengan NIM 2104671 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Hera Astuti MPD dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Tradisi yang ada di daerah Minangkabau yang sampai saat ini masih ada dipertahankan beberapa daerah di Sumatera Barat, salah satunya di Solok Selatan. Upacara turun mandi merupakan upacara yang dilaksanakan untuk mensyukuri nikmat atas si bayi yang baru lahir. Sementara itu, tujuan dari turun mandi adalah memperkenalkan kepada masyarakat bahwa telah lahir keturunan baru dan di sebuah suku atau keluarga tertentu. Masyarakat Solok Selatan masih mempertahankan tradisi turun mandi ini telah sejak lama sampai pada saat ini. Tradisi turun mandi dilakukan pada bayi yang baru beberapa hari lahir. Turun mandi dilakukan dengan membawa anak atau bayi ke sungai terdekat, yang sering dibawa adalah ke sungai kecil dan airnya tidak terlalu deras. Sehari sebelum pelaksanaan prosesi turun mandi tersebut, hal-hal yang mesti dipersiapkan oleh tuan rumah atau orang tua bayi berupa karambia setali atau 2 buah kelapa yang belum dikupas kulitnya dan diambil sedikit kulitnya dan diikat satu sama lain, 1 batang tebu, batiah bare katulang. Setelah semua bahan dipersiapkan, maka sang dukun bayi memulai tujuan turun mandi dan mulai dengan memberi tanda silang di kening bayi yang terbuat dari bawang yang dipotong lalu dibakar ujung bawang merah tersebut. Setelah semua bahan dipersiapkan, maka dukun bayi memulai prosesi turun mandi yang dimulai dengan memberi atau memasang aja daun sirih terbuat dari bawang merah yang dibakar. Lalu diberi tanda salib di kening bayi yang telah gelang cik monci ke tangan dan ke kaki bayi. Lalu dukun membuat wonope lalu di batiah batulang disiapkan untuk dibawa ke sungai. Dari batiah badulang yaitu potanga,
Potangahu pisang masak yang dipotong-potong, beras yang direndang, ketan atau sepulut. Sesampainya di rumah, sang bayi dimasukkan ke dalam ayunan yang terlebih dahulu dibuat dengan menggunakan kain panjang. Di bawah diletakkan pasopan asap yang ditimbulkan oleh sabut kelapa yang dibakar dengan diiringi membaca doa oleh dukun bayi. Setelah dihitung ayunan dinilai tepat oleh sang dukun, maka sang bayi ini ditidurkan di tempat tidurnya. Ini menandakan prosesi turun mandi bagi sang bayi. Setelah selesai acara, selanjutnya adalah makan bersama. Ibu bayi dan seluruh keluarga serta para undangan makan bersama. Yang menarik di sini adalah ibu sang bayi dipersilakan untuk memilih makanan apa saja yang ia sukai. Setelah diletakkan di piring, maka sang ibu bayi membaca sesuatu dan sang ibu bayi boleh makan sepuasnya tanpa harus memperhatikan pantangan yang sebelumnya memang sangat ketat bagi ibu bayi. Tapi jangan coba untuk makan semuanya jika belum dibawa oleh dukun bayi. Jika acara turun mandi ini dilakukan dengan meriah, maka tak ketinggalan si sampe yang sebelumnya dibuat oleh bako dari keluarga bapak sang bayi. Ini disebut Acara ini sangat dinanti-nanti oleh anak-anak di pengunjung lainnya. Karena selain seru, mereka memperebut makanan yang digantung di si sampe tersebut. Si sampe adalah terbuat dari dulang atau talam bahasa setempat yang diisi dengan berbagai macam peralatan di dalamnya, yaitu seperti ketan, sepulut, tebu yang telah dikupas atau dipotong kecil-kecil. Lalu ada pisang dipotong juga 3 bagian, 1 buah pisang. Terus ada dinamakan bareh batiah badulang, yaitu beras yang direndam lalu dikeringkan dan direndam dalam kuali sampai menjadi batiah. Dan ada minyak rambut, cabai, lalu bedak tujuannya untuk menghiasi atau dioleskan kepada muka bayi dan rambut bayi. Makna di sini supaya dia besok nanti bisa menghiasi dirinya sendiri, dan cabai untuk mengetahui pahitnya hidup kelak nanti. Di tengah kehidupan masyarakat Minangkabau sendiri, adat merupakan alat ukur bagi masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap elemen masyarakat, karena di setiap negeri dan di Minangkabau memiliki perbedaan dalam adatnya, seperti pepatah Minangkabau mengatakan, lain luak, lain ikannya, lain padang, lain ilalang, yang mana di setiap daerah memiliki kebudayaan adat istiadat dan kebiasaan masing-masing. Tradisi juga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari masyarakat yang menjunjung tinggi sistem nilai budaya, di mana dalam tradisi diatur berbagai manusia dengan kelompok manusia lain dan bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya. Baiklah, itulah uraian yang saya baca tentang tradisi turun mandi. Setidaknya para pendengar memahami apa yang saya jelaskan tersebut. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Solok Selatan, negeri tercinta kami.